Yo, buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang Embeh ini, pertama dikunjungi oleh pinjol pinjam yuk, kedua telat 3 tahun di Adapundi dan kembali mendapatkan telepon. Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Ini sama ya, ternyata benar juga ya, mereka menurunkan detektor lapangannya ke rumah gitu loh. Tapi bagus sih sebenarnya gitu loh, daripada Anda menghayal terus kan kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama mau datang. Nah kebetulan sekarang dia sudah datang gitu loh. Gimana, cemas nggak teman-teman semuanya? Nggak usah cemas dulu, slow aja, tenang aja, insya Allah semuanya akan baik-baik aja kok. Ini yang mau kita bahas hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru masuk ke channel Solusi Hutang MB, silahkan juga ditinggalkan komentar Anda, disupport juga, didukung juga, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. Yo, ini ada curhatan dari salah satu follower saya juga, yang mana dia menyampaikan bahwasanya dia sedang dikunjungi oleh debt collector dari pinjam yuk, dan dia juga sempat kebingungan siapa yang harus dilakukan ya dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana caranya dia harus bersikap. Nah teman-teman lihat di sebelah sini ya. Bang, mau tanya, saya barusan didatangi DC dari pinjam yuk. Mereka menagih pinjaman saya yang dipinjol itu karena telat 268 hari. Mereka menawarkan pembayaran pelunasan dari hutang saya. Katanya ada promo hanya sampai tanggal 25 Mei ini saja. Bagaimana menurut abang? Kalau menurut saya sih oke aja sih kalau memang ada promo gitu loh. Harusnya kan menurut Anda, karena ini soal pembayaran, ada atau tidak uang Anda gitu loh. Kalau Anda tanyain sama saya, bagaimana menurut abang? Ya bagus, kalau kamu ada duit ya selesaikan, ya kan? Kalau kamu ada duit gitu loh. Yang jadi masalahnya ketika saya menyampaikan udah itu bayar aja, kamunya nggak ada duit gitu loh ya. Harusnya tanya ke diri teman-teman semuanya. Ketika saya tanya pembayarannya kok tidak lewat aplikasi, katanya jika sudah ada keterlambatan pembayaran lewat mereka. Bagaimana menurut abang? Kalau pembayaran lewat mereka, ini kita patut juga untuk mengantisipasi juga. Jangan sampai nanti uang sudah kita bayarkan, kita masuk ke dalam ranah penipuan ya. Yang namanya hal-hal seperti ini kita harus cross check lebih jelas lagi. Anda yang berkomunikasi, bangun komunikasi lebih detail, lebih jelas, orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu loh. Tapi kalau misalnya itu meragukan, Anda bisa tanyakan di mana kantor perwakilan Anda paling dekat di sini. Datangin aja kantor perwakilannya gitu. Atau bisa hubungi CS langsung dari pinjam yuk, bahwasanya saya didatangi oleh salah satu yang mana dia mengaku dari pinjam yuk, dan dia katanya saat ini sedang mengadakan promo bla 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 segala macam seperti yang diuraikan, dan si debt collectornya meminta untuk membayar langsung sama dia. Apa pegangan saya untuk hal ini supaya bisa saya percaya? Ya seperti itu ya, jangan sampai nanti duit sudah kita serahkan, kita nggak tahu ini siapa orangnya, dia dari mana dan segala macam, kacau nanti duitmu hilang nggak tahu arahnya dan terjadi penyesalan ya. Di sini dia bilangin apa lagi ini? Bagaimana menurut abang? Ya menurut saya seperti itu ya. Tapi di sini mereka menagih pinjaman saya yang dipinjol itu karena telat 268 hari. Berarti memang iyalah ya, setelah 90 hari pinjol dilarang melakukan penagihan, tapi pinjol masih bisa melakukan penagihan dengan data dilimpahkan kepada pihak ketiga. Nah ini yang penting juga buat teman-teman semuanya. Terkadang kan saat ini mungkin di beberapa pinjol banyak yang menurunkan debt collector lapangannya. Tapi teman-teman jangan menunjukkan suatu ketakutan. Alangkah baiknya ya, ini alangkah baiknya ketika berkomunikasi dengan debt collector, mungkin bisa ditanya dulu ID card dia, surat kuasa, siapa yang memberi kuasa sehingga dia datang ke sini, dia yang mewakilkan perusahaan itu untuk menjemput tagihan atas nama kita. Kan kita harus cek dulu. Habis itu harus ada juga sertifikat profesi di bidang penagihannya supaya lebih jelas ini benaran debt collector asli atau hanya bodong. Kan juga bodong juga banyak ya, dia hanya mengantongi data, mana tahu dia sudah resign dan segala macam. Kan wajar dong kita menduga-duga. Jadi teman-teman semuanya jangan tunjukkan sebuah ketakutan, tapi ketika kita berkomunikasi dengan debt collector itu adalah syarat wajib. Kita harus tanya ID card dia, harus jelas
Dan debt collector harus menunjukkan ID card tersebut. Kita harus meminta surat kuasa dia. Ya kalau enggak, siapa yang mengkuasakan dia sehingga dia datang ke sana? Ini hutang piutang soal ranah privasi kita. Ya baru terakhir soal sertifikat profesi di bidang penagihan. Oke, jadi semua yang ditanyakan, kalau ditanyakan menurut saya, Anda dikasih waktu sampai tanggal 25 Mei, sejauh Anda mampu selesaikan. Tapi kalau Anda tidak mampu, jangan pernah Anda bayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, itu ya. Kita lanjut ke ada pundi. Ini untuk yang ada pundi, teman-teman juga boleh lihat nih. Selamat malam Bang, saya mau cerita. Saya pernah pinjol di ada pundi dan galbay mungkin sekitaran 3 tahun. Yang lalu saya udah ganti nomor dan email. Oke, dia galbay sudah 3 tahun yang lalu sudah ganti nomor dan email ya. Saya sekarang fokus mana kehidupan saya baik mental dan kesehatan, dan saya berusaha mencari kerja. Uangnya sebagian saya gunakan untuk sedekah dan lain-lain. Oke, kamu cari kerja, uangnya untuk sedekah dan lain-lain. Tujuannya sedekah itu apa sih? Apakah tujuannya memang kamu bayar sedekah aja untuk sebagai umat beragama, mungkin nawaitunya, atau ada maksud lain? Ya, habis itu tiba-tiba kemarin saya ditelepon 1 kali oleh pihak ketiga pinjol tersebut menanyakan nama saya dan bertanya gimana soal tagihannya, dan saya mengatakan bahwa mereka salah sambung, dan saya bertanya dapat nomor ini dari mana. Kata mereka nomor saya dijadikan sebagai penanggung jawab. Lalu pas saya mau bertanya lagi malah langsung dimatikan sambungan teleponnya. Jadi saya harus gimana Bang? Ya kamu nggak harus gimana-gimana. Nah inilah yang saya sampaikan. Kan itu tiba-tiba ada tagihan. Bahkan si debt collectornya pun bingung kan, dia sedang menelpon dengan siapa. Bahkan dia bertanya namamu. Inilah yang saya bilangin. Ini orang-orang yang bejat banget. Bejatnya gini loh. Dia ini sebenarnya jadi korban juga sama orang-orang yang selalu menawarkan jasa melunasi hutang dengan berhutang. Nanti data kontak ini dibarter, ya. Data kontak si A dikasih ke si B, data kontak si B dikasih ke si A. Ini dibarter. Akhirnya seperti ini. Ya, tiba-tiba kamu mendapatkan telepon dan yang ditagih pun kamu tidak kenal. Ini permainan, berarti ada orang di salah satu kontakmu dulu. Ya, atau ada orang yang menyimpan kontakmu dan dia sengaja membagikan kontak ini. Mungkin dia sedang menggunakan jasa penipu-penipu online dan segala macam. Ini dampaknya gitu loh. Jadi yang harusnya kamu lakukan itu sudah tepat. Ini yang ditagih siapa? Kalau kamu merasa tidak namamu di sana, tidak tagihanmu di sana, ya sudah. Anggap angin lalu aja, ngapain kita harus ganti kartu lagi gitu loh. Ya. Kemarin sore ditelepon lagi dari aplikasi yang sama menanyakan kenapa tagihan saya belum dibayarkan. Langsung saya blokir telepon sampai 3 atau 4 kali. Apakah saya harus ganti nomor lagi Bang? Udah 3 tahun galbay sekarang ditelepon lagi. Iya, kamu ditelepon kan bukan atas namamu lagi gitu loh. Kan dibilangin atas nama orang lain. Jadi ngapain kamu harus ganti nomor? Ya tanyain aja dulu yang ngutang siapa, atas nama siapa, nominalnya berapa dan kapan. Ya, gitu aja gitu loh. Jadi dibiarkan aja ya Bang ya. Kalau yang kayak gini bisa nyadap kontak HP, enggak lah. Nyadap kontak HP itu ketika kita menginstal aplikasi sejak awal. Contoh, kita udah download nih aplikasi, dan untuk membuka aplikasi kita klik dulu. Ketika kita klik, aplikasinya minta akses kontak, minta akses log, minta akses ini itu, baru dia nyadap. Tapi kalau ini kita sudah lama ganti nomor, sudah ganti email, sudah reset HP, itu nggak akan terjadi lagi penyadapan kontak. Jadi tinggal tenang aja, tinggal fokus aja. Cukup jawab saya tidak kenal lagi. Kalau memang Anda penting banget, datangin aja alamat yang bersangkutan. Sudah sampai di sana gitu loh. Jadi nggak usah sibuk-sibuk dengan yang begana, yang begini dan segala macam ya. Mungkin itu dari saya buat teman-teman semuanya. Tapi terlepas dari hal itu, jangan pernah ada ketakutan. Jangan sampai Anda didorong lagi untuk gali lubang tutup lubang ya. Ini miris banget. Dan itu juga masih banyak tuh bertanya sama saya, Bang, pinjol apa yang mudah cair, pinjol apa yang aman galbay, saya sedang butuh banget duit. Ya, kamu kalau butuh duit, kerja. Jangan carinya ke pinjol gitu loh. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini. Dan silahkan lanjutkan nonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini suara agak berbeda sedikit karena lagi pilek gitu loh. Oke. Ini teman-teman semuanya yang saya perhatikan di sini, ini ada beberapa pinjol yang selalu dikambing hitamkan dan dianggap mereka ini sebagai pinjol semi legal ya, atau orang-orang juga sering menyampaikan semi ilegal. Ini bahasa-bahasa yang selalu Anda temukan ketika ada orang yang sudah menawarkan jasa-jasa mereka, mulai dari backup data sampai pelunasan hutang, sampai dengan mereka menjanjikan hapus data dan segala macam. Alhasil, hutang yang seharusnya kecil, ketika kita sudah kenal dengan orang-orang itu, akhirnya hutang yang kecil malah menjadi besar. Dan yang lebih parahnya lagi, kita memakai data kita sendiri, memakai handphone kita sendiri, kita mengajukannya sendiri, dananya cair, hasilnya dibagi. Ya, ini yang lebih parah lagi, ini banyak orang-orang yang kena. Dan ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya, terutama Anda yang sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang MB. Ini mengenai pinjol-pinjol yang selalu Anda bilangin tentang semi legal. Seperti Kredit Pintar, seperti dari Adapundi, Uangmi 360 Kredi, habis itu Samir, Uatas, apa lagi ya, Kredinesia dan lain sebagainya. Itu banyak mereka menyampaikan bahwa pinjol itu adalah semi legal dengan dalih aman untuk digalbay dan tidak mempunyai DC lapangan. Oke. Teman-teman semuanya, Anda ini kan orang hebat, Anda ini orang pintar. Kenapa saya bilangin Anda itu pintar dan hebat? Nyatanya Anda berhasil mencairkan pinjaman online, itu adalah hal yang luar biasa. Jangan hanya semata karena ketakutan, karena Anda dibenturkan soal ekonomi, karena Anda dibenturkan soal ketidakmampuan dan ketidaksanggupan dalam hal ini, habis itu Anda mau diperbodoh dengan kata-kata yang seperti tadi, yang mana orang-orang ini hanya ingin memanfaatkan Anda. Ya, pinjol itu sejak dihapus OJK di akhir 2024, berganti nama menjadi pinjaman daring, mereka ada 97. Dan terakhir di bulan Mei ini juga, itu ada satu lagi seperti ringan pinjam, itu juga sudah dicabut izinnya. Berarti pinjol yang legal dan resmi ada 96. Ketika ada yang menyampaikan dengan bahasa semi, itu teman-teman gak usah percaya. Itu bahasa untuk mengelabui pemikiran Anda, supaya Anda lebih yakin, sehingga Anda mau mempergunakan jasa mereka. Ya, itu teman-teman catat gitu loh. Ini banyak banget orang-orang yang menjadi korban mereka. Ternyata bang, kata si itu bang, akhirnya saya menyerahkan data saya. Akhirnya dia meminta data-data kontak saya juga, saya mengasihkan. Dan dia ngasih saya juga data kontak fake. Itu sebenarnya bukan kontak fake, tapi data kontak orang yang sengaja dibarter. Seperti yang sudah saya terangkan juga. Saya menerangkan kan, data si A dikasih ke si B, data si B dikasih ke si A. Ini dibarter gitu loh. Dan mereka berupaya, makanya yang mereka cari itu Anda yang belum telat bayar, misalnya 1 hari mau jatuh tempo, atau baru-baru pertama galbay dan nama Anda itu belum tercatat dan segala macam, atau Anda yang sudah meminjam seperti di Kredipo, di Akulaku, di Shopee, itu menjadi target mereka gitu. Karena ini ladang uang di tengah ekonomi yang sulit seperti ini, apapun akan dihalalkan gitu loh. Apalagi melihat kepanikan Anda yang seperti itu aja, itu akan menjadi rupiah bagi mereka gitu loh. Ya, jadi teman-teman sadar sendiri. Akhirnya Anda baru sadar kan sekarang kan, bang, saya sudah telat di sini. Ini aplikasinya, ini aplikasinya, ini aplikasinya. Ini benar bang, semi legal. Nggak ada yang namanya semi. Pinjol itu cuman ada 2 kategori, legal, ilegal. Ya, sekarang sudah dipisahkan, lebih terang-terangan OJK memisahkan. Yang masih bernama pinjol itu ilegal. Yang legal bernama pindar, pinjaman daring. OJK sisihkan. Jadi nggak ada lagi istilah semi legal, semi ilegal, nggak ada lagi. Jadi teman-teman jangan mau diperbodoh dengan hal-hal mentang-mentang
Mereka selalu live. Mereka cuma modal 1000 pengikut aja cukup untuk mereka live kayak di aplikasi-aplikasi lain gitu loh. Ya 1000 pengikut cukup atau 500 pengikut cukup. Dan mereka langsung live. Live itu tujuannya hubungi nomor yang ada di bio, kelabui ini segala macam. Dan akhirnya Anda akan mendapatkan hutang yang jauh lebih besar. Ya, jadi jangan sampai teman-teman termakan dengan kata-kata yang menyampaikan ini semi legal, ini nggak ada DC lapangan, ini aman galbay dan segala macam. Nggak ada konsepnya gitu loh. Kalau memang sudah galbay, jangan lagi berupaya menyelesaikan hutang dengan cara berhutang. Itu aja sudah sesat. Ya, pikirkan itu teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi yang tergiur dengan jasa backup data, jasa pelunasan hutang, jasa menutupi hutang dengan berhutang lagi ke semi legal dan segala macam. Jangan pernah percaya. Ya, Anda itu sumber uang mereka. Selagi Anda masih terpengaruh dengan hal itu, sistem bagi hasil 60-40 ya sudah gitu loh. Begitu mereka mendapatkan tujuannya, Anda akan ditinggalkan dan masalah Anda akan jauh lebih berat daripada ini. Yang seharusnya hutang Anda hanya 2 aplikasi sekarang sudah 10. Ya, sekarang sudah jadi 15. Anda mau ngadu kemana? Anda komplain ke mereka, Anda langsung diblokir gitu loh. Nggak ada ceritanya mereka mau berdalih, wah kami ini sudah PT, kami ini sudah berbadan hukum. Nggak ada. Ya, kalau memang itu solusi, harusnya OJK menunjuk itu. Harusnya pemerintah menunjuk ke sana. Itu bukan solusi. Itu hanya melakukan tipu muslihat untuk dirimu saja. Ya, pahami itu teman-teman semuanya. Jadi jangan aneh-aneh. Pahami konsepnya. Anda ini tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, otomatis Anda bermasalah dengan keuangan. Uang Anda tidak ada. Sekarang ada orang yang menawarkan bantuan dengan membayar jasa sekian, memakai lagi data kita untuk sana, sistem bagi hasil. Harusnya Anda sadar gitu loh, bahwasannya Anda masuk dalam pemanfaatan yang ada. Ya, jadi saya berharap teman-teman semuanya tidak ada lagi yang bertanya ini soal semi legal, semi ilegal, nggak ada ya. Jadi pinjol itu cuma ada legal dan ilegal. Kalau sekarang sudah dipisah. Pinjol itu khusus yang ilegal, pindar khusus yang legal. Pindarnya sebanyak 96 aplikasi. Oke teman-teman.